Tidak ada yang tak mungkin. Su yang berubah menjadi lingkaran biru di telapak kakinya, menutupi dirinya dan Elisa di belakangnya, dan pada saat yang sama mengejek 12 iblis teratas di depannya. Tikus mati itu terlalu umum, memperlihatkan sumber iblisnya yang beracun. Biksu manusia memperhatikan prinsip interaksi antara langit dan bumi, dan semua hal terkendali. Saya hanya perlu mengerahkan kekuatan untuk menahan atribut aslinya dan berkonsentrasi serangannya, dan kemampuan pertahanannya akan sangat berkurang. Itulah mengapa ia meninggalkan dunia ini, berpura-pura menjadi B, ia akan benar-benar disambar petir. Petik 2. Elisa di belakangnya mencibir ejekan Su Yang. Permaisuri tersenyum, dia benar-benar kewalahan, bahkan jika dia melihat seluruh benua, akan sulit untuk menemukan beberapa wanita yang bisa bersaing dengannya dalam hal penampilan. Suara mendesing. Setelah cahaya biru di bawah kaki mencapai puncaknya, seberkas cahaya meledak ke langit, dan Su Yang dan Elisa menghilang tak terbayangkan di depan puluhan orang di Jidal. Teknik sistem luar angkasa. Apa asal mula biksu ras manusia ini, yang memiliki latar belakang yang begitu mendalam? Gilda sepertinya sedikit tidak responsif, dan Shadow Assassin di sampingnya dengan dingin berkata, jangan linglung di sini. Cepat, apa kau bodoh? Bayangan, jangan lupa, pendamping pria itu masih ada di tangan kita. Kembalilah dan siksa dia. Aku tidak percaya aku bisa memberitahu keberadaan wanita-wanita itu. Hehehe, masuk akal, mundur dulu. Us. Tim Gilda menghilang satu demi satu di 10.000 sarang ajaib. Su yang tidak tahu saat ini, sandera di mulut tim Gilda adalah mulut elang, yang sekarang menjadi tuan rumah kuil Linghan, Huixin. Melihat bunga di kabut memberi Su yang hantu, karena Su yang tidak mengambil tindakan pencegahan sebelumnya, Gilda dan yang lainnya memanfaatkannya. Selama periode yang sama, Assassin of Shadow menyelinap ke gunung belakang dengan buaya dan tikus. Direndam dalam kabut beracun dari tikus mati, ketiga Dewi Bai Liansui benar-benar kehilangan kesadaran dan pingsan. Huixin kebal terhadap serangan racun karena peninggalan biksu Dewa Awan Surgawi di dalam tubuhnya, namun dengan kekuatannya yang kecil, tidak mungkin menjadi lawan dari para pembunuh bayaran dan iblis besar. Dalam keputusasaan, kuil Linghan dapat menampilkan pahala tertinggi dari kuil Linghan Fa, memindahkan ketiga dewi ke tempat lain yang tidak diketahui, dan secara alami menjadi tawanan. Sebelum hati Buddha dan keberadaan Jianxin ditetapkan, paruh elang secara alami tidak akan mengancam nyawa, tetapi untuk tim Su Yang, dia harus sedikit menderita. Ying Zui pada awalnya adalah pria yang penuh kasih sayang dan kebenaran, selain itu, tim Su Yang juga telah berkontribusi untuk menyelamatkan tuannya sendiri sebelumnya. Kali ini bantuan Su Yang harus dikembalikan kepada Su Yang. Pada saat ini, Su Yang muncul dari udara tipis di hutan lebat terpencil dengan Ratu Iblis Elisa. Belum lagi Su Yang, tempat ini bahkan pertama kalinya Elisa datang. Mengapa Anda menyelamatkan saya? Permaisuri Elisa mendarat, dan itu adalah kalimat pertama, masih dalam penampilannya yang kejam. Karena kamu adalah musuhku, lawanku, jika kamu ingin mati, kamu hanya bisa mati di tanganku. Yang lain tidak memiliki kualifikasi ini. Permaisuri mendengus, meskipun saya tidak tahu teknik biksu manusia Anda, setidaknya saya mengerti bahwa Anda harus menjadi biksu di alam yang disebut Ki Refining Realm. Meskipun efektivitas tempur Anda luar biasa, saya dapat menebaknya, bukan orang berpangkat tinggi dalam sistem dunia manusia. Maka di depan Kaisar, yang terbaik adalah tidak memiliki postur tubuh yang tinggi. Petik 2. Su Yang tersenyum, alih-alih menyatu sama sekali, dia langsung memberi Elisa sebatang pohon. Kamu, apa yang kamu lakukan? Su Yang mengedipkan mata pada Elisa dengan sikap sok, apa yang kamu lakukan? Tebak apa yang ingin saya lakukan? Elisa sedikit takut, matanya menunjukkan ekspresi ngeri, tetapi sepertinya lebih pemalu. Pergi. Su Yang juga terkejut dengan kemarahan unik wanita kecil itu. Saya harus mengatakan bahwa berdasarkan penampilan wanita ini, diperkirakan hanya sedikit orang di dunia yang bisa benar-benar tenang dan tenang. Keduanya begitu dekat, bahkan merasakan ritme nafas satu sama lain, suasana tiba-tiba menjadi sangat aneh. Mengaum. Pada saat ini, Demon Tiger yang sangat bodoh meraung dan melompat keluar dari kedalaman hutan lebat, menatap kedua Su Yang dengan tidak ramah. Permaisuri ras iblis, tiba-tiba berkumpul dengan ras manusia, ya, aku benar-benar ingin merosot. Kamu bicarakan siapa? Su Yang dan Elisa mengatakannya serempak, dan mereka tidak bisa tidak saling memandang dengan bingung, sedikit tercengang. Itu pemahaman yang cukup diam-diam,
Ini yang kamu manusia sebut semacam hati. Atau apa yang terbang dengan sayap. Harimau menggunakan idiom tanpa pandang bulu untuk beberapa saat, membuat wajah Su yang berkedut. Tolong, jangan malu jika Anda belum belajar bahasa manusia. Jika Anda begitu tertarik dengan ras manusia kita, maka saya akan mengirim Anda ke reinkarnasi sekarang, dan aku akan ingat untuk melakukannya di kehidupanku selanjutnya, pribadi. Petik 2. Su yang melonjak ke langit, ujung tajamnya terungkap, cahaya pedang di antara jari-jarinya mengamuk, dan dia mengambil kepala Raja Harimau. Satu-satunya cara untuk menghindari rasa malu adalah melawan. Mengaum, harimau itu tampaknya tidak mengira bahwa Su yang adalah orang yang sangat kuat. Dia memiliki indera penglihatan di alam pemurnian. Dia tidak tahu berapa banyak lawan yang dia bingung. Harimau idiot ini tidak diragukan lagi akan menjadi hantu lain bawahan Su Yang. Engah, dengan pedang keluar, kepala Raja Iblis macan tertusuk, dan sekelompok kristal sumber sihir ungu hitam muncul di telapak tangannya. Apakah Anda menggunakan benda ini? Su Yang bertanya dengan nada tentatif, tetapi dia tidak berpikir bahwa Elisa sama sekali tidak sopan. Dan dengan lambaian tangannya yang besar, dia menelan kelompok sumber iblis Raja Harimau ini langsung ke tubuhnya. Sumber sihir yang kuat dengan cepat disempurnakan di tubuh permaisuri, terutama di posisi hatinya, cahaya ungu misterius melintas. Su yang merasa bahwa nyala api tidak hanya berarti asal-usul kehidupan Elisa, tetapi juga melahirkan kekuatan ekstrim yang tak terbayangkan. Dengan kata lain, justru karena keberadaan cahaya ungu itulah Elisa akan dihormati sebagai kaisar oleh jutaan makhluk ras iblis. Setelah beberapa saat, Elisa perlahan membuka matanya. Lukanya dianggap sudah lebih dari setengah sembuh, setidaknya mobilitas dan kemampuan tempur dasarnya telah pulih sepenuhnya. Bocah, kamu tahu bagaimana menggunakan sumber dari harimau bodoh ini untuk membantuku memperbaiki lukaku. Su yang terkekeh dan berkata, Anda benar-benar tahu bagaimana menemukan diri Anda selangkah. Saya tidak mengerti. Saat Anda berteriak pada subjek iblis yang melindungi diri Anda sendiri, Anda menelan sumber harimau iblis tanpa ragu-ragu, dan membela diri dengan sangat salah. Apakah kemuliaan Anda benar-benar baik? Petik 2. Permaisuri memberi Su yang pandangan putih, apa yang kamu tahu? Meskipun saya dihormati sebagai kaisar iblis, tidak semua ras iblis di seluruh benua mematuhi perintah saya. Itu hanya di wilayah ras iblis utama dari 10.000 iblis jurang. Posisi yang benar-benar dominan. Petik 2. Su yang tersenyum dengan ekspresi sedikit mengejek, setelah melakukannya untuk waktu yang lama, Anda permaisuri adalah tuan tanah yang memproklamirkan diri, dan tidak ada yang hebat. Elisa tidak setuju, meskipun kata-katamu kasar dan tidak menyenangkan, kamu tidak salah pada dasarnya, tetapi ada satu hal. Di antara semua iblis di seluruh benua, ratu ini adalah satu-satunya. Kata Elisa, dan tiba-tiba menunjuk ke hatinya, cahaya ungu transparan itu menyala lagi. Su yang menahan lelucon itu dan memandang Elisa dengan serius, jika saya tidak salah, ini adalah hati iblis, yang merupakan akar penyebab pemberontakan Anda oleh orang-orang di Gilda. Ya, otak kalian cukup cerdas. Hati iblisku adalah eksistensi unik di seluruh ras iblis. Raja iblis di bidang lain, hati iblis mereka, hanyalah tempat penyimpanan sumber kehidupan mereka sendiri, hanya satu. Itu penting, organ. Tapi di hati iblis saya, ada energi tak berujung. Petik 2. Elisa yang lebih transparan menjelaskan, semakin Su yang merasa bahwa dia selangkah lebih dekat ke arah yang disimpulkan itu. Lalu hati iblismu lahir dengan itu. Atau, Elisa menunjukkan keraguan, demi menyelamatkanku, kaisar ini akan memberitahumu beberapa kata lagi. Faktanya, hati ibluku tidak ada secara alami, tetapi ketika aku masih sangat muda. Diberikan oleh Raja Iblis. Ketika saya masih kecil, bersama dengan Gilda dan pemuda terkuat di antara selusin iblis lainnya, saya dibawa ke tempat suci iblis, Jurang Keheningan. Di sana, kami melihat pembangkit tenaga tertinggi di klan Phoenix kuno. Dialah yang memberikan hati iblis ini kepada Raja Iblis, memintanya untuk memilih putra surga yang dapat mewarisi klan iblis di masa depan untuk mewarisi hati iblis ini. Setelah 7 hari dan 7 malam kekacauan, semua prajurit iblis terkuat dari generasi muda telah jatuh, juga untuk menjaga rahasia ini selamanya, hanya Gilda dan aku yang bertahan sampai akhir, dan kami akan memulai duel puncak. Petik 2. Su yang mengangkat alisnya, kalau begitu, kamu menang. Kamu tidak membunuhnya. Tidak, duel antara kita ini tidak benar-benar dimulai, karena iblis secara langsung memberikan hati iblis kepadaku.
Su Yang tampak sangat berkeringat, bukankah Raja Iblismu juga bisa mengendalikan wajah? Bagaimana menurutmu? Iblis memperlakukanku seperti seorang ayah, dan yang lebih penting, Gilda, adalah anak kandung Iblis. Su Yang, jadi, tidak heran Gilda begitu sombong dan kuat. Mulai sekarang, dia sepertinya lebih cocok untuk mewarisi posisi Raja Iblis daripada kamu. Elisa mengulurkan tangannya tanpa daya, ini juga pertanyaan yang telah menggangguku selama bertahun-tahun. Aku masih tidak mengerti mengapa iblis membuat pilihan seperti itu. Sejak itu, Gilda telah berbalik melawan iblis dan pergi. 10.000 iblis sarang berdiri sendiri, dan dari waktu ke waktu meluncurkan perang saudara setan melawan kita. Petik 2. Su Yang menghela nafas pelan, jadi, kamu tidak begitu baik menjadi ratu ras iblis. Ngomong-ngomong, aku pikir kamu terluka. Mungkinkah Jidal yang melakukannya juga? Mata permaisuri tiba-tiba menjadi sangat tajam, dan tatapannya ke arah Su Yang penuh amarah. Bukan hal baik yang kamu lakukan. Seperti yang dia katakan, Elisa membalik telapak tangannya, dan Froskar Fury mulai lagi, namun, kali ini, Su Yang dapat dengan jelas melihat bahwa artefak klan iblis ini tidak lagi biru es murni dan transparan, tetapi berubah menjadi dengan warna merah dan biru, noda darah di atasnya sepertinya membeku di artefak. Ya Tuhan, bukankah darahku yang tersegel di sini? Tepatnya, kaulah yang menyegel artefak Froskar uratku dan melahirkan jenis sumber spiritual yang berbeda di tubuhku. Tidak ada cara untuk membakar api sihirku sendiri hingga batasnya, dan kekuatan tempurku sangat terpengaruh. Pembatasan besar. Petik 2. Su Yang mengerutkan bibirnya tanpa daya. Meskipun basis kultivasi pria ini digambarkan mengerikan, dia telah hidup selama 100.000 tahun. Ini benar-benar pertama kalinya dia berurusan dengan iblis begitu dalam. Dia selalu menjauh darinya sebelumnya, dan dia tidak pernah memikirkan artefak ini. Sangat istimewa. Dalam Froskar Fury, darah sejati kelahiran saya disegel, karena saya khawatir suatu hari nanti, hati iblis akan diambil, dan kemudian saya akan kehilangan nyawa saya, dan saya bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menolak. Transfer natal benar darah ke dalam artefak. Di dalam, saya setara dengan menyembunyikan kelemahan fatal. Lebih baik Anda mencairkan darah Anda sendiri secara langsung, dan wanita tua itu harus menderita. Petik 2. Su Yang membuat pernyataan pemikiran, maaf, ini salah saya. Saya memiliki kewajiban untuk membantu Anda mengatasi masalah ini. Mari kita bicarakan tentang apa yang perlu saya lakukan. Elisa tiba-tiba tersipu, dia sepertinya ditanya tentang topik yang tak terkatakan, dan dia tiba-tiba menjadi sangat tidak nyaman, dia bahkan tidak berani melihat tatapan Su Yang. Ya Tuhan, apakah itu? Diam. Elisa sangat malu sehingga dia akhirnya menyuruh Su Yang untuk tutup mulut, dan tidak mengucapkan kata-kata yang akan membuatnya malu. Aku adalah Kaisar Iblis, bagaimana aku bisa menjadi ras manusia yang rendah hati denganmu? Su Yang tersenyum, saya berkata, jangan terlalu penyayang. Meskipun Anda terlihat baik, Su Yang bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Bahkan jika Anda bertanya kepada saya akan gemuruh. Saat mereka berdua bertengkar, ledakan yang sangat kuat di kedalaman hutan lebat terdengar. Segera setelah itu, tanah di sisi ini mulai membeku dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kekuatan biru es yang sangat dingin hampir akan menutup seluruh hutan. Ups, lokasi teleportasi Anda benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ini sebenarnya adalah kuil Gletser, salah satu dari 5 area terlarang dari Demon Rache, dan salah satu area paling berbahaya di Dahusu. Permaisuri terkejut, dan dengan cepat meraih lengan Su Yang dan menghantam ratusan meter, melarikan diri dari area inti yang paling berbahaya. Hehehe, ternyata ratu dari 10.000 sarang setan ada di sini. Sebagai salah satu pelindung kuil Gletser, aku harus bertemu langsung agar terlihat sopan. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap langkah dari langkah kaki yang berat itu bercampur dengan getaran yang mencengangkan seperti tanah longsor. Dengan garis luar yang menakutkan, pria besar ini memiliki tinggi 5 meter, dan tubuhnya penuh dengan api sihir atribut biru es. Kapak raksasa biru hitam di tangannya tampaknya memiliki kekuatan untuk membuka gunung, dan itu terlihat sangat mengejutkan. Yang mulia seharusnya menjadi Frost Protector of the Glacier Temple, kan? Frost Protector dari ras iblis terkenal, akhirnya aku melihat orang yang nyata hari ini. Permaisuri tidak setengah takut, tetapi dia mempertahankan rasa hormat khusus untuk iblis pendahulu pria besar ini. Ada 5 tempat terlarang di klan iblis.
Dikabarkan bahwa ada Raja Iblis kuno yang tinggal di setiap tempat. Masing-masing memiliki kekuatan perkasa dan mendominasi klan iblis. Mereka tidak berani mendekati daerah terlarang klan iblis dengan mudah. Sebaliknya bahkan jika mereka seperti iblis, monster leluhur di tanah terlarang tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tapi sekarang, kaki Su yang terlalu kuat, dan dia tidak sengaja memindahkan mereka berdua ke tempat yang sangat hantu, sangat sulit untuk keluar. Jika iblis lain masuk ke area terlarang tanpa izin, mereka akan dilenyapkan. Tapi Ratu Elsa berbeda, karena kamu ada di sini, maka perlu duduk di tengah area terlarang. Wajah Elisa menjadi dingin, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya. Tidak diragukan lagi, iblis di tanah terlarang tidak pernah bertukar pikiran dengan siapapun, dan mereka sangat sopan sekarang karena mereka memiliki keserakahan pada iblis di Elisa. Pria lain yang punya ide licik. Su yang mengerang, dan tanpa sepatah kata pun, dia segera meraih Elisa, dan cahaya ungu yang dikenalnya muncul kembali di bawah kakinya. Maaf, kami tidak memiliki keanggunan menjadi tamu di sini, dan kami berbaik hati untuk menerimanya, dan pergi. Su yang tersenyum dengan tenang, tetapi tubuh biru es yang besar itu sepertinya tidak panik sama sekali dan mengeluarkan suara nyengir yang berat. Perlombaan iblis terlarang. Jangan pernah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh orang luar. Karena kamu di sini, kamu tidak punya kesempatan untuk membuat pilihan. Apakah itu kematian atau kehidupan? Klik, tanpa peringatan, kekuatan es yang hampir seketika muncul di kaki Su Yang dan Elisa, langsung menghancurkan lingkaran teleportasi spasial yang dibentuk oleh Su Yang, menghilangkan kemungkinan keduanya ingin melarikan diri. Ratu Elsa, kau adalah pemimpin ras iblis, pemilik hati iblis dari masa lalu, dan kau seharusnya menjadi ras iblis yang paling mulia. Kenapa kau ingin bergantung pada semut dari dunia pemurnian gas ras manusia? Itu sangat sulit untuk dipahami. Petik 2. Dom raksasa biru es tersenyum menghina, dan melangkah maju di depan Su Yang. Oh, apa kamu ingin tahu alasannya? Kalau begitu aku akan memuaskan rasa penasaranmu. Su Yang benar-benar tidak ingin meninggalkan pria ini dengan wajah, dan gelombang aura pedang yang sangat kuat melesat di antara mengangkat tangannya. Ledakan, kekuatan pedang kepunahan yang menakutkan, langsung menembus tubuh besar ini menjadi beberapa lubang. Anda harus tahu bahwa Su yang bahkan tidak memiliki pedang fisiknya sendiri, itu murni dengan mengandalkan alam pedang Seon yang tak tertandingi untuk memadatkan energi pedang untuk menyerang, dan dia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Sobat baik, semut manusia di alam pemurnian belaka, telah berkultivasi hingga puncak kendo, sungguh luar biasa. Su Yang mencibir, saya telah mendengar terlalu banyak pujian semacam ini. Jika Anda benar-benar yakin, Anda bisa berlutut dan berteriak kakek, jika tidak, tutup mulut bau Anda dan berdiri di sini dan dipukuli dengan patuh. Elisa terhibur oleh ucapan Su Yang. Tiba-tiba Su Yang terbang ke langit. Sejumlah besar kekuatan spiritual murni dengan cepat dipadatkan di sekitar garis besar pendukung, dan pisau tak terbatas dikumpulkan. Tapi, membunuh. Hujan pedang yang mengerikan mengalir deras, hanya ada beberapa pedang sebelumnya, tapi kali ini ratusan tanda pedang diputar untuk menekan lawan. Kapak ganda raksasa biru es Handom ada di depannya, tetapi puncak kendo Su yang bukanlah seorang vegetarian. Tidak peduli seberapa kuat tubuh lawan, dia dapat menembus sistem pelindung lawan dan menyebabkan kerusakan fisik yang serius padanya. Di antara para pembudidaya umat manusia, ada banyak orang dengan talenta tinggi, yang dapat dengan mudah mengerahkan kekuatan antara dunia dan bumi. Benar-benar ada kekuatan magis untuk menghancurkan dunia. Kalau anak ini benar-benar bisa berdiri di sisiku, mungkin. Petik 2. Elisa benar-benar terkejut dengan metode penghentian pertunjukan Su yang saat ini. Dia tidak pernah berpikir untuk berhubungan dengan Su yang sebelumnya, tapi sekarang, potensi unik dari ras manusia memungkinkan Elsa untuk melihat lebih banyak. Banyak kemungkinan. Gemuruh. Cahaya pedang yang tak berujung menembus tubuh Dom berkali-kali, akhirnya menjatuhkan orang ini sepenuhnya. Siluet besar itu runtuh, Dom masih menggumamkan kutukan, tetapi dia tampaknya tidak mengalami pukulan fatal sebagai akibatnya. Tubuhnya yang babak belur penuh dengan bekas pedang, disembuhkan oleh kekuatan es dan dingin di bawah kakinya. Perbaikan selesai dengan cepat. Ya Tuhan, apakah ini tidak apa-apa? Su yang menatap Elsa dengan wajah bodoh untuk mendapatkan jawaban. Ini adalah sifat dari iblis kami. Dom memiliki fisik yang sangat dingin. Dia hampir abadi ketika bertarung di tempat seperti itu,
karena area kuil Gletser yang luas itu sendiri dibangun di atas kristal ajaib yang besar. Sederhananya, setiap inci es di bawah kaki kita bisa memberinya vitalitas yang kuat. Petik 2. Penafsiran Elisa membuat Su Yang sedikit tidak bisa berkata-kata, tetapi Dom, yang dengan cepat memperbaiki tubuhnya dan berdiri lagi, menunjukkan senyum yang semakin sombong. Bagaimana, semut Teran? Apakah kamu mengecewakan? Aku harus mengakui bahwa kamu masih memiliki 2 trik, tetapi sayangnya, dalam domain setan tabu, kamu hanya memiliki kualifikasi untuk dihancurkan. Su Yang tersenyum tipis, aku bisa melihat bahwa berpura-pura menjadi B benar-benar bisa membuatmu bahagia. Sayang sekali kamu tidak boleh memiliki superioritas di depanku. Itu akan membuatmu mati dan jelek. Gemuruh. Dalam sekejap, kumpulan sumber kekuatan spiritual di atas kepala Su Yang telah mengalami perubahan yang luar biasa di bawah kendali Su Yang. Dari transparansi yang halus dan murni, dengan cepat menjadi segenggam api yang membakar yang mampu memurnikan segala sesuatu di dunia. Apa? Dia benar-benar dapat memanipulasi sumber kekuatan spiritual dari atribut yang berbeda. Kali ini giliran Dom yang terpana, ia tidak pernah menyangka bahwa pembangkit tenaga ras manusia di depannya sudah sekuat itu. Apakah Anda benar-benar seorang kultivator di alam pemurnian? Hantu itu tahu bagaimana Anda begitu kuat. Su Yang dengan dingin menatap Dom dengan tatapan kosong, aku baru saja mengatakannya, berlutut dan berteriak, lepaskan postur aroganmu. Semuanya masih dibahas. Pergi ke neraka. Kapak besar dibanting ke Su Yang oleh Dom, hanya untuk menghukum kesombongannya. Namun, pendekatan Su Yang mengejutkan Dom. Tanpa disangka, dia menggunakan 2 jari untuk mengambil kapak besar yang tingginya lebih dari 2 meter dan membawa kekuatan 1000 jung. Ya Tuhan, dia adalah keajaiban. Elisa mulai bersemangat tanpa bisa dijelaskan. Dari konfrontasi permusuhan awal hingga penyelamatan oleh orang ini ketika dia dalam kesusahan, sedikit rasa terima kasih lahir, hingga ketika dia menunjukkan kekuatannya melawan setan tabu, seluruh proses tidak berlangsung lama. Elisa juga tidak tahu mengapa ras manusia ini begitu berbeda dengan biksu manusia kecil di matanya. Di tubuhnya, sepertinya ada kekuatan paling misterius dan kuat di dunia. Adegan magis masih terjadi. Su Yang mengikat kapak besar dengan kedua jari, dan melelehkan kapak besar dengan api panas di atas kepalanya. Nyala api yang sangat kuat memiliki efek memurnikan sumber sihir. Nyala api seperti itu, Dom dan Elsa adalah yang pertama melihatnya. Saya benar-benar membuka mata saya hari ini, manusia, saya harus mengakui bahwa Anda kuat. Tidak, Su Yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, ini tidak cukup. Saya berkata, saya ingin Anda berlutut dan berseru, Tuhan, inilah satu-satunya cara Anda untuk menebus diri Anda sendiri. Kamu bermimpi. Dom sangat kesal dengan penghinaan Su Yang. Dalam kemarahannya, dia membawa kapak lain dan bergegas berdiri, langsung menghancurkan Su Yang dengan seluruh kekuatannya. Tapi ternyata dia terlalu banyak berpikir. Su Yang, yang dikelilingi oleh api sumber spiritual yang kuat, sama sekali tidak dekat dengan Domu. Di depannya energi api ini telah melebihi batas kognitif Domu. Hanya karena tingkat kultivasi Su Yang di alam pemurnian Qi melampaui semua orang di dunia, ia dapat mengontrol aura paling murni antara dunia dan bumi, dan dapat mengontrol sumber kekuatan spiritual dari semua atribut dengan lebih baik. Ini menentukan siapapun yang memainkan atribut di depan Su Yang cukup jelas. Atribut api itu sendiri adalah adanya pertentangan dengan atribut ais. Benturan antara keduanya lebih murni daripada kekuatan spiritual yang dikendalikan oleh pihak mana. Kapak Dom hancur dan akhirnya membuatnya sadar bahwa ia dan orang yang ada di depannya sebagai perbandingan, betapa belum dewasa itu. Bencana api karma. Saya melihat Su Yang menggunakan kekuatan kontrol jiwanya yang kuat untuk mengunci napas Dom untuk pertama kalinya, dan nyala api di luar tubuhnya tiba-tiba mengejar Dom seperti kehidupan, dengan cepat menyerbu tubuhnya dan mulai terbakar dengan panik. Tidak, Dom akhirnya menyadari konsekuensi seperti apa yang membuat Su Yang marah. Dia sekarang tidak memiliki kesempatan untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Katakan sekarang, bagaimana perasaanmu? Su Yang bertanya, menatap mangsa dengan postur anggun yang unik untuk atasan. Ya Tuhan, tolong lepaskan aku. Aku tidak tahu Taisan, ini semua salahku. Aku belum mau mati. Dom benar-benar tahu dia takut. Sebagai salah satu pelindung ras iblis tabu, dia belum pernah bertemu lawan yang bisa mengancamnya selama bertahun-tahun. Belum lagi biksu manusia terlemah di matanya. Berlututlah.
Ini terakhir kalinya aku mengingatkanmu bahwa kamu harus bersikap meminta bantuan. Su Yang sama sekali tidak terburu-buru, dia punya waktu. Huixin tidak akan berada dalam bahaya sampai geng Gilda tidak menemukan dirinya dan Elisa. Ledakan, Dom akhirnya berlutut tak berdaya, dan berteriak sangat keras, kakek, suara itu sangat keras sehingga Elisa tidak bisa menahan tawa di belakang Su Yang. Su Yang selalu tidak mengatakan apa-apa, karena dia telah memutuskan untuk memberinya kesempatan, dan dia tahu bagaimana menghargainya, belum terlambat untuk melepaskannya. Karena hanya ada seorang penjaga, Su Yang sama sekali bukan pemain level bos. Sepertinya kau hanya memohon padaku, Yang Mulia Permaisuri Elsa, bukankah kau berniat berterima kasih padanya? Aku benar-benar membiarkanmu pergi karena wajahnya. Su Yang terus menggoda Dom, seperti yang diharapkan, Dom, yang sudah tersedot keluar dari isi perutnya, masih memikirkan hal-hal lain, jadi dia berjongkok ke arah Elisa dengan cara yang benar, dan ini dianggap sebagai kehidupan. Oke, jangan mempermalukannya, itu hanya pelindung tanah terlarang Gletser. Kudengar kuil Gletsermu telah menyimpan artefak iblis selama beberapa generasi, yang disebut pedang keabadian. Itu baru saja diturunkan di daratan selama ribuan tahun, dan tidak ada. Siapa yang telah melihat wajah asli dari pedang itu, tetapi apakah ada yang seperti itu? Petik 2. Dom tidak berani berbohong, mengangguk dan menjelaskan, itu benar. Jangan sembunyikan ratu, kristal ajaib besar di mana kuil Gletser berada sebenarnya digunakan untuk menyegel pedang keabadian. Seluruh area tabu karena ini. Pedang itu ada. Petik 2. Elisa menjadi semakin tertarik, baiklah, ajak kami melihatnya. Ratuku, pedang ini tertidur di inti kristal ajaib, yang merupakan bagian terdalam dari kuil Gletser. Penguasa kuil sedang tidur. Sekali diganggu, aku takut. Tanpa menunggu Elisa berbicara, Su Yang tersenyum ringan, pimpin saja jalan. Jika tuanmu benar-benar bangun, aku akan melindungimu. Tentu saja, kamu juga dapat memilih untuk menolak, dan kamu akan menanggung semua konsekuensinya. Dom menelan, menoleh tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan mulai memimpin, ia benar-benar tidak ingin mengalami sakitnya api penyucian yang membakar tubuhnya lagi. Sepanjang jalan, Su Yang dan Elisa melihat-lihat kuil Gletser, salah satu area terlarang iblis. Benar saja, seperti yang dikatakan rumor, tempat ini adalah kristal ajaib yang sangat besar. Sungguh luar biasa bisa menggunakan kristal ajaib sebesar itu sebagai artefak. Segel, aku berkata, aku khawatir kamu tidak hanya ingin melihat Excalibur itu. Su Yang menatap Elsa sambil tersenyum. Sekarang asal-usul saya terganggu oleh kekuatan garis keturunan Anda, dan saya tidak tahu kapan itu akan dipulihkan. Selama periode ini, bertarung dengan tim Gilda tidak memiliki peluang untuk menang. Jika kita bisa menggunakan kekuatan pedang abadi, itu mungkin sangat membantu kami melawan Gilda. Petik 2. Ketika Elisa memberikan penjelasan seperti itu, Su Yang benar-benar tidak berdaya untuk membantahnya. Ngomong-ngomong, ilmu pedangmu begitu lepas. Kenapa kamu tidak punya pedang sendiri? Elisa bertanya murni karena penasaran. Ini sangat sederhana. Saya tidak terlalu tertarik pada kendo, atau saya tidak tertarik pada kekuatan apapun. Sayangnya, saya dapat mengontrol semuanya dan menggunakan semua kekuatan antara langit dan bumi untuk saya gunakan. Elisa berkata dengan kaget, juga termasuk sumber sihir. Su Yang terkekeh dan mengangguk, jika ada metode yang cocok untuk kultivasi, saya harus bisa mengendalikannya. Elisa, konon para biksu manusia memiliki bakat yang luar biasa. Saya benar-benar tidak mempercayai mereka sebelumnya. Saya hanya menganggap mereka sebagai semut. Tapi sekarang, saya harus berubah pikiran. Umat manusia memiliki kemampuan untuk mendominasi takdir manusia, daratan bukan karena jumlah mereka yang besar, tetapi karena bakat. Petik 2. Inti dari kuil Gletser adalah gua kristal es yang sangat besar. Master di sini, Yaltanido, adalah monster gurita besar. Setiap tentakel di luar tubuh dibungkus dengan baju besi baja tebal. Tentakel yang berbeda sesuai dengan senjata yang berbeda, sehingga secara alami dapat dikontrol sepenuhnya. Kekuatan yang berbeda. Di depan trio Su yang saat ini, yang merupakan area inti dari tempat terlarang ini, Yaltanido masih tertidur. Yang Mulia, Permaisuri Elsa dari 10.000 sarang setan ada di sini. Tidak ada respon untuk waktu yang lama. Dom sedikit malu, dan mencoba mengulangi kata-katanya lagi. Gemuruh. Pada saat ini, tentakel-tentakel bergerak tanpa peringatan,
melambaikan siluet besar dan menepuk dom, yang secara alami merupakan tempat Su Yang dan Elisa berada. Su Yang sepertinya sudah lama menebak bahwa Yaltanido di depannya berpura-pura tertidur, meledak dengan telapak tangan, dan kekuatan kuat diblokir di depan dom, dan kemudian meledakkan tentakelnya kembali. Oh, tidak mudah bagi biksu manusia yang kuat untuk memblokir tentakelku. Makhluk iblis besar, setinggi 10 meter, perlahan membuka mata di tengah kepalanya dan melihat dua garis kecil di bawah. Kamu adalah yang tertinggi di sini, kan? Kami tidak bermaksud membuat masalah, tetapi karena 10.000 sarang setan dalam krisis, kami ingin menggunakan pedang keabadian. Sekarang tujuan datang ke sini jelas, tidak perlu menyembunyikan apapun. Su yang begitu lugas, tapi Yaltanido terkejut. Hehe, kamu adalah manusia biksu paling berani yang pernah saya lihat, tetapi kamu bisa mengalahkan Dom dan datang ke sini, menunjukkan bahwa kamu masih memiliki beberapa kemampuan. Tetapi jika kamu ingin ide memainkan pedang keabadian, kamu takut bahwa Anda tidak memenuhi syarat. Petik 2. Jelas, pihak lain menolak Su Yang dengan cara ini. Jika Anda cukup memenuhi syarat, itu adalah pedang yang memiliki keputusan akhir, bukan Anda. Jika saya tidak salah, yang disebut tanah terlarang iblis adalah Anda tidak ingin artefak ini jatuh ke tangan yang lain, dan ingin tahu demi diriku sendiri, tapi aku masih belum memiliki kemampuan untuk menerobos kristal ajaib yang besar ini. Apakah aku benar? Petik 2. Yaltanido sedikit marah, melirik Su Yang dan tiba-tiba berkata di belakangnya, Blamia, tolong pergi. Ya, Guru Agung. Segera, cahaya merah dan bayangan tiba-tiba melintas di udara, seperti hantu, bukan ke arah Su Yang. Di depannya ada semburan cakar yang sangat cepat, berkecepatan sangat tinggi menerkam. Hati-hati, ini pasti pelindung lain dari kuil Gletser. Elisa ingin membantu, tetapi ternyata dia tidak bisa masuk sama sekali dalam kondisinya saat ini. Mata dingin Su Yang menyala, dan cahaya pedang tak berujung terbang dari belakang, murni menggunakan kekuatan keras untuk memaksa penjaga mundur. Agung, dia sangat kuat. Sekuat apapun itu, ada batasannya. Ide memainkan pedang keabadian adalah musuh dari tanah terlarangku. Tunggu, tepat ketika gurita besar hendak terus menyerang dengan enggan, Elisa berbicara tanpa tindakan untuk sementara waktu. Yang mulia, saya rasa tidak masuk akal bagi kedua belah pihak untuk bertarung seperti ini. Jika anak ini menang secara kebetulan, Anda akan mati dan kehilangan artefaknya. Ini akan menjadi akhir yang luar biasa. Jika yang tertinggi, kamu akan menang hari ini. Tidak ada yang terjadi paling banyak, dan kamu masih tidak bisa membuka kristal ajaib ini. Sedangkan bagiku, jika kamu menyerahkan hidup dan mati anak ini, bahkan jika kamu tidak bisa menang atasmu, akan tidak ada masalah dengan melindungi diri sendiri dan pergi. Dengan cara ini, Anda masih akan menderita. Satu sisi. Petik 2. Kata-kata Elisa sepertinya telah mencapai kunci masalah sekaligus, dan Su yang menunjukkan senyum puas. Ratu, apa maksudmu? Sangat sederhana, anak ini dan aku adalah satu kelompok, dan yang terkuat dari kalian kuil Gletser adalah satu kelompok. Kedua kelompok bekerja sama untuk mencoba memecahkan kristal ajaib dan membangunkan pedang abadi ini. Selama periode itu, aku akan menggunakan kekuatan hati ajaib untuk melakukan yang terbaik. Cobalah, jika kau berhasil, Wang Zizun akan meminjam pedang abadi ini untuk sementara waktu, dan aku juga akan mempertimbangkan untuk melepaskan sebagian dari kekuatan hati iblis sebagai kompensasinya. Dengan cara ini akan menjadi situasi win-win. Petik 2. Harus dikatakan bahwa gelombang negosiasi permaisuri Elsa ini hampir mengikuti ritme para dewa, benar-benar menghidupkan kembali kebuntuan asli, dan juga berhasil membuat Yaltanido tertinggi dari kuil Gletser hidup. Penilaian Su yang sama sekali tidak buruk. Alasan mengapa tempat ini disebut sebagai salah satu tempat terlarang para iblis justru karena keserakahan Yaltanido, bersumpah akan menarik pedang keabadian dan mewarisi kekuatan artefak tertinggi. Untuk tujuan ini, telah dipenjara. Dia menghabiskan waktu yang tak terhitung jumlahnya tahun. Selama periode ini, dia juga mempertimbangkan kekuatan jantung iblis lebih dari sekali. Sekarang Su Yang dan Elisa sama-sama hadir, tidak diragukan lagi ini adalah waktu terdekat tertinggi tanah terlarang ini mendekati tujuannya. Hahaha, ya, saya sangat puas dengan apa yang disebut konsep win-win. Selama itu berhasil, saya tidak keberatan menjalin kerja sama seperti itu dengan Anda. Setelah menerima tanggapan seperti itu dari tertinggi, Su Yang dan Elisa saling memandang,
meskipun keduanya tidak berkomunikasi secara detail hanya dengan beberapa kata, tampilan ini tampaknya lebih dari 1000 kata. Ikuti aku. Sosok Yaltani Duo telah mengalami perubahan yang sangat mencengangkan, dan tubuhnya yang besar dengan cepat menjadi seukuran manusia, membawa Su Yang dan Elisa ke bagian terdalam dari kuil Gletser. Di sini, itu juga merupakan lokasi terdekat dengan pedang keabadian. Ada total 5 orang di tempat kejadian, Su Yang dan Elisa dalam satu kelompok, Yaltani Duo mengajak Dom dan Bramia untuk membentuk kelompok lain. Kelima sosok itu berdiri berdampingan, dan pada saat yang sama melesat ke titik terdalam dari kristal ajaib yang mempesona. Kekuatan mengerikan dari 5 asal meledak pada saat yang sama, dan dalam. Sekejap, seluruh kuil Gletser jatuh ke dalam getaran yang hebat. Dengan berlalunya waktu, kekuatan besar seperti itu disuntikkan ke dalam kristal ajaib, dan gagal menunjukkan sedikit pun retakan. Saatnya menggunakan kekuatan hati iblis. Selama kita bisa membuat kristal iblis ini retak, kita sudah berhasil setengahnya. Yaltani Duo menyebutkannya, dan Elisa tidak ragu-ragu, dia menutup matanya sedikit dan mengetukkan jari ke mulutnya, dan cahaya ungu mulai bersinar. Akhirnya, cahaya ungu mengalir keluar di sepanjang tubuh Elisa, dan saat itu menyentuh kristal ajaib, suara retakan mulai berderak. Ya Tuhan, kamu terlalu dibesar-besarkan, kan? Kekuatan hati iblis benar-benar bisa berdampak besar pada kristal iblis ini. Su Yang, yang berada di sampingnya, secara sadar melihat banyak dunia, tetapi ketika dia pertama kali berhubungan dengan peradaban iblis, dia benar-benar terkejut dengan kekuatan khusus pembuluh darah ini. Tidak heran berbagai garis klan iblis begitu terobsesi dengan hati iblis, benda ini benar-benar tidak begitu kuat. Namun, segera, sebelum mengeluarkan kekuatan ini, Elisa menunjukkan ketidaknyamanan. Kekuatan garis keturunan Su Yang di dalam tubuh mulai memberikan efek perlawanan yang kuat, dan 2 kekuatan bentrok di tulang pedang Froskar Fury. Ada bahaya menghancurkan belenggu hampir setiap saat. Dan ketika Froskar Fury yang menyegel darah asli Elisa runtuh, itu berarti seluruh sumber hidupnya telah hancur, dan bahkan jika dia memiliki hati iblis, itu tidak akan berguna. Apa kabar? Tidak apa-apa, lanjutkan. Wajah Elisa sangat lemah, dan dalam menghadapi pertanyaan Su Yang, dia hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tapi Su Yang bukan orang bodoh, dia tahu gaya wanita tangguh ini dengan baik. Jelas tidak mungkin baginya untuk menyerah pada saat seperti itu. Pada saat ini, Su Yang menemukan cara, meraih pergelangan tangan Elisa, dan menggunakan kekuatan spiritual yang sangat besar di tubuhnya untuk membawa dan menarik kekuatan hati iblis. Anda tahu, asal Su Yang adalah media sempurna yang dapat menampung semua kekuatan primitif di dunia. Itu karena dia telah mengembangkan alam pemurnian Ki secara ekstrim, dan dengan bakat transendennya dari langit dan bumi, dia dapat membawa kekuatan tertinggi dari ras iblis ini. Merasakan nyeri yang berkurang di tubuh, dan melihat operasi luar biasa Su Yang, Elisa benar-benar ketakutan, bahkan 3 anggota tertinggi di sekitarnya menatap Su Yang dengan tatapan luar biasa. Orang ini terlalu menakutkan, kan? Menggunakan tubuh manusia untuk membawa kekuatan hati iblis. Dari mana TM ini berasal?